Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin alias Zika Megarudiani dari kelas 2C, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, Kampus 9, Prodi D3 Keperawatan Tegal. Saya di sini akan menyampaikan sebuah orasi mengenai korupsi. Video ini saya buat bertujuan untuk pemenuhan tugas struktur pendidikan budaya anti korupsi yang diampu oleh Bapak NS Nurholis, Eskep, MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan sebuah orasi mengenai anti korupsi. Apa kabar rakyat Indonesia? Kami datang bukan untuk membuat kekacauan, bukan untuk mengusik ketenangan kalian semua, tetapi kami datang untuk menyadarkan kita semua dari ketidakpedulian kita kepada sesama. Dan kami datang untuk aksi damai sebagai bentuk perlawanan melawan tindak korupsi di negara Indonesia ini. Indonesia adalah bangsa yang besar. Bahkan banyak yang bilang tanah kita tanah surga. Namun, jutaan rakyat direnggut kesejahteraannya oleh para pemimpin yang korupsi. Tikus-tikus bangsa yang selalu benar di mata hukum. Sejak 17 Agustus 1945, Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Tetapi ternyata udara kemerdekaan hanya diperuntukkan untuk segelintir golongan, bukan untuk golongan rakyat ke bawah. Dikala bangsa lain terus membangun industri, pendidikan, infrastruktur negara, kita masih tergeletak lemah, tak berdaya, digerogoti oleh korupsi. Apakah ada yang tahu sudah berapa uang rakyat yang pernah dikorupsi oleh tikus-tikus negara? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Karena apa? Karena terlalu banyak saudara-saudaraku. Tetapi, siapa yang masih peduli dengan itu semua? Jika setiap orang, setiap golongan sibuk menyuarakan kepentingannya masing-masing. Ibu Pertiwi menangis. Bumi Pertiwi menangis. Menangis melihat setiap hari bangsa ini selalu dilanda oleh kasus-kasus baru. Dan semua kebanyakan adalah kasus korupsi. Ini membuktikan bahwa betapa rakusnya para pejabat negara ini. Merampas uang rakyat untuk memperkaya diri pribadi. Masihkah kita diam, saudara-saudaraku? Jangan hanya menjadi pemuda yang penakut dan membiarkan korupsi di Indonesia terus terjadi. Tindak korupsi di negara ini adalah tindakan yang sangat bejat. Memang perlu kita tahu bahwa tindak korupsi adalah kejahatan yang sangat bejat. Uang rakyat dihabiskan untuk kepentingan pribadi. Korupsi di negara ini telah merugikan rakyat, merugikan negara. Puluhan triliun, bahkan ratusan triliun. Korupsi ini jelas-jelas adalah virus ganas yang mampu menumbangkan bangsa yang besar ini. Oleh karena itu, kita semua wajib membasminya. Tetapi, masih adakah orang-orang yang peduli dengan semua itu? Masih adakah orang yang peduli dengan nasib bangsa ini? Masih adakah orang yang peduli dengan hak rakyat? Jika masih ada yang peduli, jangan diam, bangkit dan bersuaralah. Ini adalah negara kita, bangsa kita, tanah kita, rumah kita. Dan kita tidak boleh membiarkan korupsi menindas rakyat. Mari kita rebut untuk hak kita. Kita, wahai rakyat dan wahai para pemuda Indonesia. Para pemangku kekuasaan negara ini telah menjadi buta akan penderitaan rakyat, telah menjadi tuli,
tuli akan tangisan anak-anak yang tidak sekolah. Dan mereka telah menjadi piranha yang mampu menghabiskan uang rakyat hanya dalam sekejap mata. Rakyat hanya mampu menangis menyaksikan perampasan di seluruh negara ini, di seluruh penjuru Nusantara yang dilakukan oleh pemimpinnya sendiri. Dengan congkaknya, para koruptor berjalan di bumi pertiwi tanpa malu, bahkan malah bangga atas kejahatan yang telah dilakukannya. Apakah mereka berhak hidup, saudara-saudaraku? Apakah mereka berhak menginjak bumi pertiwi ini setelah melakukan tindak korupsi? Mereka tak pantas hidup, saudara-saudaraku. Penipu-penipu yang berdasi pantas kita jebloskan ke penjara. Namun, apakah hukum kita mampu untuk melakukan itu? Apakah mereka berani mengungkapkan sebuah kebenaran? Wahai saudara-saudaraku, hukum bangsa kita seakan sudah tak mampu berbicara lagi. Para penegaknya telah dibayar oleh para koruptor untuk membela mereka di meja hijau. Hukum seakan tak berdaya melawan tindak korupsi. Takkan ada lagi harapan jika kita, para mahasiswa, juga tidak peduli dengan nasib jutaan rakyat di negara ini. Sekarang, para wakil rakyat kita tak mampu lagi mewakili rakyat. Tak mampu lagi menjadi penyambung lidah rakyat Indonesia. Mereka telah menjadi bisu, disumpal dengan kepentingan mereka sendiri. Maka dari itulah, di sini kita menuntut hukum yang bersih dari kepentingan suatu golongan atas individu. Hukum harus independen, hukum harus tegas dalam menindak para koruptor. Jika perlu, hukuman mati pantas untuk mereka yang melakukan tindak korupsi. Setuju? Kawan-kawan semua, jangan kita gentar berdiri di barisan paling depan untuk melawan apapun bentuk penindasan tindak korupsi. Sudah terlalu lama virus korupsi ini melanda bangsa kita. Oleh karena itu, hari ini harus kita hapuskan virus ini. Virus itu dari negara kita. Sudah terlalu banyak rakyat yang sengsara dikarenakan pencuri besar-besaran. Pencurian uang rakyat. Nasib bangsa ini bukan lagi di tangan presiden, bukan lagi di tangan para wakil rakyat, tetapi di tangan para kita mahasiswa yang peduli dengan hak-hak rakyat dan nasib negara kita. Kita adalah mahasiswa pergerakan yang tidak terikat oleh kepentingan apapun. Kita di sini hanya menyuarakan kepentingan rakyat yang tumbuh dari dalam hati, bukan atas perintah siapapun. Selagi kita masih seorang mahasiswa yang peduli akan masa depan bangsa, mari kita terus berjuang melawan korupsi dan apapun bentuk penindasan yang merenggut hak-hak bangsa rakyat di Indonesia. Orasi ini saya tutup dengan sebuah kalimat dan sebuah ajakan kepada seluruh mahasiswa di seluruh penjuru Nusantara. Mari kita saling bergandengan tangan membentuk pagar manusia yang kuat untuk melawan tindak korupsi. Hidup mahasiswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.